Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini aktivitas komunitas belajar KKG SDN Kampung Baru, Flores Timur, selama tahun 2022 sampai dengan 2024. Aktivitas yang pertama adalah kegiatan refleksi dan evaluasi. Pada kegiatan refleksi dan evaluasi dilakukan secara bersama. Guru menceritakan problem atau kesulitan ataupun tantangan yang dialami dalam proses pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, adanya kolaborasi, saling belajar, dan berbagi sebagai solusi bagi rekan-rekan guru dalam komunitas untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut. Ini adalah kegiatan refleksi dan evaluasi bulanan dan juga dilakukan secara mingguan di hari Sabtu. Kita semua, terima kasih teman-teman sudah melakukan pembelajaran bersama siswa di kelas selama 1 minggu atau sepekan. Teman-teman punya berbagai problematika di kelas. Hari ini Sabtu kita program komunitas belajar kita KKG SDN Kampung Baru Flores Timur sebagai kegiatan rutin setiap minggu hari Sabtu adalah refleksi dan evaluasi tentang pembelajaran guru di kelas, kesulitan-kesulitan dan keberhasilan guru-guru di kelas. Sehingga kesulitan di kelas dan ada teman-teman yang mungkin punya praktik baik dalam cara peningkatan kualitas pembelajaran dan juga pada peningkatan hasil belajar murid, bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang punya problematika di kelas. Baik, yang pertama mungkin ada yang mau sampaikan problematikanya. Terus Rosmini. Terima kasih Pak atas kesempatan. Saya punya pengalaman dalam menyajikan materi di kelas. Banyak anak yang masih kurang aktif, terlebih di dalam diskusi. Anak-anak masih susah untuk mengemukakan pendapatnya. Banyak anak yang masih masa bodoh. Saya mohon saran dan jalan keluar untuk apa yang saya alami ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri. Kita tepuk tangan dulu. Ibu Sri punya permasalahan di kelas. Jadi ada teman yang mau memberikan solusi untuk Ibu Sri. Mungkin ada yang punya praktik baik. Saya Pak. Bapak Harun. Barangkali kita dari sekian ini mungkin banyak punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dialami Ibu Sri, ada kekurangan yang dia alami. Maka pengalaman kami untuk mengatasi kesulitan seperti itu, pertama kemungkinan variasi belajarnya. Metode pendekatannya mungkin lebih diperhatikan lagi. Misalnya pendekatan langsung pada anak dengan kondisi membimbing di kelompok-kelompoknya. Yang berikut kemungkinan dari hasil asesmen demonstrasinya Ibu melihat lebih jeli sehingga anak lebih mudah dipetakan dulu supaya dalam kelompok itu bisa bervariasi sehingga dari setiap anak bisa saling membantu. Barangkali solusi awal yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Luar biasa solusi dari Pak Harun. Oke, berarti metode pendekatan ya, Mama Ibu dengan pendampingan kepada siswa untuk memberikan dorongan motivasi. Salah satu lagi yaitu supaya menyenang dan jangan ada kejenuhan Bapak. Ya, berarti harus ada Ice breaking ya. Oke, mungkin ada lagi yang punya persoalan di kelas. Oh iya, Pak Arkam, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan pekan lalu kami baru melaksanakan sumatif di lingkup materi yang pertama. Namun ini agak berbeda nilainya dengan nilai formatif yang sering saya lakukan. Di nilai formatif, anak-anak cukup mendapatkan nilai yang baik, tapi ketika masuk ke sumatif terjadi penurunan nilai anak atau hasil kerja siswa. Nah ini kira-kira mungkin saya bisa minta pendapat daripada guru-guru bagaimana cara agar nilai formatif yang baik tadi
terbawa juga sampai ke nilai sumatifnya. Oke, sekian. Baik, terima kasih untuk Pak Arkan. Punya masalah bahwa hasil belajarnya masih di bawah nilai-nilai anak masih rendah ya, belum ada peningkatan. Mungkin ada teman yang punya strategi atau metode atau model pembelajaran yang bisa menjawab, membantu Pak Arkam untuk keluar dari problem atau kesulitan yang Pak Arkam hadapi. Ada? Iya, Pak Isaias. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini sedikit pengalaman saya untuk bisa mengatasi permasalahan yang mungkin dialami oleh Pak Arkam terkait dengan nilai ketuntasan anak. Ini pengalaman saya ketika saya berada di kelas. Dalam pembelajaran itu biasanya dalam penerapannya itu pembelajarannya selalu berpihak pada siswa, yang mana kita dalam pembelajaran itu selalu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu artinya bahwa setiap kali. Baik Bapak dan Ibu guru, pada kegiatan aktivitas refleksi dan evaluasi ini, guru-guru juga menuliskan kelebihan dan kekurangan yang dialami dalam pembelajaran bersama murid di kelas dan saling berbagi menemukan solusi untuk bisa mengatasi kekurangan tersebut. Setelah aktivitas menulis kekurangan dan kelebihan, guru-guru pun menempelkan ide pikiran mereka tentang kelebihan dan kekurangan serta solusi dari rekan-rekan pada kertas flano yang sudah disiapkan. Aktivitas komunitas belajar KKG SDN Kampung Baru Flores Timur yang berikut adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan guru serta problem atau tantangan atau kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kegiatan workshop IKM awal Agustus 2022 dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai sumber referensi untuk proses pembelajaran. Yang berikut kegiatan workshop penyusunan soal HOTS berbasis online pada November 2022. Ini disebabkan karena soal asesmen yang disusun oleh guru masih dengan tingkat rendah pada posisi C1 dan C2. Kegiatan yang berikut adalah in-house training implementasi kurikulum Merdeka, yakni penyusunan perangkat pembelajaran pada bulan Juli 2023. Kegiatan yang berikut pelatihan akses pengelolaan kinerja, PMM, dan media pembelajaran. Pada pengembangan kompetensi guru yang berikut adalah workshop pembuatan media pembelajaran Canva dan penyusunan RPP berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran di kelas benar-benar berpusat pada murid sehingga adanya kreatif, inovasi, dan kemandirian yang dilakukan guru dan juga bisa meningkatkan prestasi atau hasil belajar murid. Selanjutnya, dampak aktivitas komunitas belajar KKG SDN Kampung Baru Flores Timur adalah di mana siswa dalam kegiatan sumatif tengah semester ataupun akhir semester sudah bisa melakukan ujian berbasis Android. Murid sudah bisa berkomunikatif dalam proses pembelajaran, guru sudah bisa kreatif dan menyusun soal berbasis HOTS dan dalam bentuk online. Yang berikut, kondisi atau suasana di kelas dengan warna-warni menunjukkan ciri khas kelas kurikulum Merdeka.
Dampak aktivitas komunitas belajar yang berikut adalah kesepakatan diadakan kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Murid pada bulan Mei 2023 sebagai episode pertama penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka di SDN Kampung Baru. Yang berikut, kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Murid pada episode yang kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2024 kemarin. Di sini, hasil-hasil karya siswa selama 1 tahun pelajaran, baik proyek mata pelajaran, mingguan, harian, dan juga hasil dari pelaksanaan P5, serta kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler bakat minat siswa dipentaskan pada panggung pentas kesenian, panggung kreatif, dan karya-karya produk dipamerkan. Hadir juga para undangan dari pihak dinas, pengawas, dan juga orang tua wali murid, serta tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Eka Sapta dan juga Kecamatan Larantuka. Dampak dari aktivitas komunitas belajar yang berikut adalah peningkatan prestasi belajar siswa, yakni nilai-nilai belajar siswa semakin meningkat dan prestasi sekolah pun semakin mengalami peningkatan. Di sini ada siswa yang lomba puisi tingkat nasional meraih juara 2, lomba bertutur cerita rakyat atau mendongeng meraih juara 1 tingkat kabupaten dan juara 2 tingkat provinsi, dan juga mengikuti Olimpiade Denpasar Mengajar meraih medali emas pada bidang IPA dan IPS. Dampak yang berikut adalah hasil rapor pendidikan. Pada tahun 2023, SDN Kampung Baru mengalami peningkatan pada bidang literasi, numerasi, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran mengalami peningkatan pada warna hijau, sedangkan numerasi pada warna kuning. Hasil rapor pendidikan tahun 2024 masih pada warna hijau dan warna kuning. Dan berikut adalah testimoni dari kegiatan salah satu anggota komunitas belajar KKG SDN Kampung Baru. Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar, di sini kami dapat melakukan kegiatan refleksi dan juga evaluasi terkait proses pembelajaran dalam kelas kami masing-masing. Kemudian juga di mana kami saling bisa berbagi dan belajar untuk meningkatkan proses pembelajaran dan tentunya akan berimbas pada hasil belajar peserta didik kami. Dalam kegiatan komunitas belajar, kami pun juga dituntun dan diberikan penguatan oleh pengurus komunitas belajar kami dalam hal ini dalam penerapan penggunaan media pembelajaran Canva, kemudian pengelolaan PMM, dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga hal ini bisa menjadi tolak ukur dan kemajuan bagi lembaga pendidikan kami, yakni Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru. Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, aktivitas komunitas belajar KKG SDN Kampung Baru, Flores Timur. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.